Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 25 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mempertanyakan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Waktu termenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar terus untuk kebenaran firman Allah di dalam kondisi masa hidup yang tersulit. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan, dan biarlah kami belajar bertanya kepada Tuhan dan bukan mempertanyakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari adalah mempertanyakan Tuhan, sedangkan yang tepat dan benar adalah bertanya kepada Tuhan. Mempertanyakan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan adalah dua hal yang berbeda, sekalipun diawali dengan kata tanya. Kalau mempertanyakan Tuhan berarti menyalahkan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan berarti meragukan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan juga berarti kita sedang menghakimi Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau jadikan kehidupan saya seperti demikian? Kalau bertanya kepada Tuhan adalah mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang Kau kehendaki di atas peristiwa hidup yang sedang saya hadapi? Berkenaan dengan Ayub, apa yang dikatakan di dalam Ayub pasal yang keempat? Di sini dikatakan, waktu termenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Kita tahu dengan jelas ini adalah bagian tatkala Ayub sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia berkata, waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan Tuhan? Kalau kita baca ayat yang berikutnya, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok-pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Kita melihat pada ayat yang pertama, maka berbicara Elifas, seorang teman dari Ayub, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu yang terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur yang dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah kaki, singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina tercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Di sini berbicara tentang percakapan antara Elifas dan Ayub. Pada ayat 13 sampai dengan ke-17 adalah seakan-akan merupakan sebuah kesimpulan yang diucapkan oleh Elifas, tapi juga mungkin dipercayai juga oleh Ayub. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya, bagaimana Ayub tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Pada bagian ini adalah Elifaslah yang mempertanyakan Tuhan. Kalau engkau terkena berbagai macam masalah, engkau terkena berbagai macam musibah, mungkin karena hidupmu itu tidak benar. Hidupmu itu mungkin banyak salah. Sampai di dalam bagian firman Tuhan ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan, mana mungkin orang jujur dipunahkan, dan mana mungkin orang benar itu dibinasakan. Itu adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Elifas yang dipertanyakan ulang kepada Ayub. Dan di dalam hal ini kemudian Ayub mengalami sebuah pencobaan.
untuk bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Elifas. Tetapi kita melihat bahwa Ayub tidak melakukan hal itu. Ayub tidak mempertanyakan Tuhan. Yang jelas adalah Ayub bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang dialami ini? Maka Ayub akan berkata, aku debu kembali kepada debu. Manusia lahir tidak membawa apa-apa dan pulang pun juga tidak membawa apa-apa. Ayub tidak mempertanyakan Tuhan. Tapi Ayub bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan engkau izinkan semuanya itu terjadi? Tetapi Elifas temannya itu mempertanyakan Tuhan. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam pasal keempat dalam kitab Ayub dikatakan, Elifas menegur Ayub. Seakan-akan Elifas supaya Ayub itu mempertanyakan Tuhan atau menyalahkan Tuhan mengapa orang benar. Elifas tahu dengan jelas hidup Ayub adalah hidup yang benar, hidup Ayub adalah hidup yang saleh. Dan seakan-akan Elifas memberikan dorongan supaya mempertanyakan Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang binasa, yang benar itu bisa kemudian mengalami berbagai macam kesulitan? Rasanya tidak mungkin. Jadi seakan-akan Elifas memberikan dorongan supaya Ayub memprotes kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kisah hidup kita di dalam kondisi tertentu kita akan diperhadapkan kepada perkara yang sama. Di dalam masa-masa sulit, kita akan memilih dua sikap. Apakah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud engkau di balik semua peristiwa yang saya alami, peristiwa berat, masalah hidup yang saya alami? Atau kemudian kita mengambil sikap yang kedua, kita mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan engkau kejam? Lebih tepatnya kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan engkau tidak menjawab doa saya? Mengapa Tuhan engkau berdiam diri? Mengapa Tuhan engkau mengizinkan perkara buruk terjadi sementara aku sudah bagaimana belajar hidup setia kepada engkau, hidup saleh kepada engkau, hidup benar kepada engkau. Tapi mengapa semuanya itu terjadi? Maka ini adalah kategori kita sedang mempertanyakan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan dari lahir sampai mati di atas kayu salib, semuanya disebut dengan jalan Via Dolorosa. Karena ada maksud dan rencana Allah supaya Kristus menyelamatkan dunia ini di dalam melalui kematiannya, melalui penyalibannya. Terkadang kita melalui berbagai macam penderitaan supaya kita bekerja bersama dengan mengikuti jejak teladan penderitaan Kristus. Banyak orang benar mengalami banyak sekali masalah dalam hidup karena memang kita ditekan, karena kita memang dijadikan sebuah contoh teladan untuk bisa memaknai hidup dengan benar, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak mempertanyakan Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan. Tatkala kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini, yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kekurangan, penuh dengan bahaya, sakit, penyakit, musibah bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna dan kita tidak mempertanyakan Tuhan. Tapi kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini, sehingga saya bisa menangkap maksud Tuhan dan menjalani seluruh proses kehidupan, jatuh bangun sulit dan susah dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua.